Apa kabar hari ini teman-teman? Saya doakan semoga kita pada sehat selalu ya. Hari ini kita akan sharing analisis pada pair XAUSD untuk pergerakan harga besok Senin tanggal 20 Januari 2025. Langsung aja kita mulai dari time frame daily. Kita lihat untuk harga terakhir dia reject dari resisten area ini. Untuk responnya nanti kita pastikan lebih detail ya di time frame kecil. Kita bisa nanti ngikutin bias time frame kecilnya untuk scalping di Senin ya. Jadi untuk saat ini melihat pola candlestick rejectionnya sih di daily ini adalah candle bearish yang tidak begitu kuat teman-teman untuk turun, dan di sini ada beberapa candlestick kekuatan bullish ya. Itu masih momentum buy menurut saya teman-teman pada XAUSD ini. Jadi melihat situasi candlestick terakhir ini pada beberapa candle bullish ini, nah berpotensi area zone ini akan di break. Ya bisa aja nanti ini hanya respon sedikit mencari area zone yang kuat atau powerful nantinya pada area ini, termasuk di beberapa candlestick bullish ini ya. Kalau nanti dia memang ketemu area yang kuat teman-teman, nah ini potensi banget ini akan nge-break zone area resisten ini. Ya, jadi nanti kita boleh cari peluang entry untuk posisi buy-nya. Kita akan marking nanti, termasuk yang bisa kita pantau nantinya di area sini teman-teman. Nah ini nanti kita coba cek ini ya, termasuk nanti juga area base di sini ya. Itu nanti kita coba cek di time frame kecilnya. Oke, kalau sampai itu breakout, nah kita masih punya area supply ya, drop base drop di sini. Nanti coba kita cek ini pada time frame kecil. Itu akan menghalangi harga untuk melakukan kenaikan ya. Nextnya itu di resisten area tertinggi ini. Itu untuk jangka-jangka panjangnya. Ya, jadi nanti kita coba cek atau pantau area zone kita untuk posisi buy, karena melihat situasi candlestick terakhir ini ada 3 candlestick bullish yang cukup kuat menurut saya. Nah itu nanti coba kita marking di area zone itu untuk posisi buy-nya ya. Ya, nanti kita sesuaikan lagi dengan bias pada time frame kecilnya sesuai dengan smart money konsepnya teman-teman. Oke, itu yang bisa kita lihat di time frame daily-nya. Coba kita turun ke H4. Oke, pada time frame H4, oh dia di posisi ini ya, di area yang kita marking ini. Nah, di situ ada area demand di H4-nya teman-teman. Ya, area demand ini, nah ini belum kesentuh ya, dia masih fresh. Oke, ini area demand di H4 cukup lebar ya, jadi nanti kita boleh aja refine ini di time frame kecilnya supaya dapat area yang lebih kuat. Oke, ini di area demand ini boleh teman-teman sebagai area pantau kita untuk posisi buy-nya. Dengan catatan harus memang terkonfirmasi. Kenapa demikian? Karena area zone ini satu level dengan area base juga di sebelah kirinya. Jadi menurut saya ini area zone yang akan cukup kuat nanti untuk menghalangi harga melakukan penurunan. Oke, nextnya kita juga ada area shadow di sini. Ya, kita cukup sampai pada zone ini dulu ya, karena untuk satu hari aja di tanggal 20 atau besok Senin ya. Oke, ini rejection-nya coba nanti kita cek di time frame kecil. Yang jelas kalau melalui demand ini, dia belum kesentuh ya, masih fresh itu. Oke, nanti kita akan lihat itu di time frame kecilnya. Coba kita masuk ke H1-nya. Untuk di H1, nah ini teman-teman, di sini kita coba cek dulu ya. Di sini ternyata ada demand area. Oke, ternyata demand ini belum full body break ya. Ya, di situ hanya sweep, lalu ada reject menghasilkan candlestick bullish terakhirnya ya. Jadi kalau nanti di sini terkonfirmasi, nah itu bisa aja harga kembali melakukan kenaikan. Tapi kalau tidak teman-teman, berarti ini hanya respon sedikit, lalu harga akan masuk kembali ke zone area yang sudah kita marking atau demand di H4 tadi. Sekarang di H1-nya, ini kita bisa refine teman-teman. Kita ketemu area yang lebih strong di sini.
Ya, masih sama, ini merupakan area demand, oke. Jadi, kalau ini nanti tidak kuat atau di-break, nah maka harga ini akan masuk ke demand area selanjutnya. Area demand ini juga sebagai area buy kita. Ya, karena kita, melihat tadi situasi candlestick di time frame daily-nya. Next-nya itu berada di zone area ini ya, yang kita marking tadi. Nah, ini juga masih fresh area support-nya. Ini bisa juga teman-teman sebagai area entry kita. Ya, menurut saya sih 3 area ini bisa kita pantau. Untuk area pertama ini belum ada pola konfirmasi, jadi belum bisa kita gunakan untuk posisi buy-nya. Wajib kita sabar nanti menunggu, karena kebetulan ya setelah harga masuk ke zone ini kan dia masuk pertama kali nih, reject. Nah, di sini area supply ini tidak mampu di breakout teman-teman. Terakhir, dia breakout area support yang baru ini. Jadi, menurut saya ini masih ada sih potensi dia, turun ke sini ya, karena ini tidak begitu kuat teman-teman untuk melakukan kenaikan. Dia hanya sanggup sampai pada zone area supply di atas itu. Jadi kalaupun nanti terkonfirmasi, saya sarankan jangan terlalu jauh dulu untuk mengambil posisi, TP-nya ya, kalau seandainya terkonfirmasi pada zone ini. Karena di sini kita lihat harga ini sudah kedua kalinya masuk pada zone area ini. Jadi sesuaikan dulu lah menggunakan Fibo retracement di 161,8. Ya, begitu juga dengan di zone ini nanti kita juga boleh ambil yang, rasional aja ya, supaya nyaman dan lebih, aman untuk psikologi teman-teman. Oke, ini sebagai area buy kita, sisa 2 area lagi yang masih fresh dan menurut saya area yang 2 ini adalah area yang cukup bagus untuk pantau posisi buy-nya. Sekarang kita akan ikut mechanical structure time frame 15, kita langsung cek. Ya, ini kita perhatikan untuk struktur terakhir, kita dari atas dulu ya. Dari sini, eee, oke di sini ya ada break of structure, berarti di sini change of character, next-nya di sini ya. Oke, berarti saat ini posisinya itu berada di zone ini. Iya, berarti kita ketemu sebagai break of structure terakhirnya. Area entry kita untuk posisi sell itu berada pada zone area ini. Ini yang pertama untuk posisi sell-nya sesuai dengan mechanical struktur pada time frame M15 ya. Jadi biasanya saat ini pada M15 itu sedang bias sell. Ya, saat ini kita lihat di area zone ini juga masih fresh. Nah, terakhir di area resisten ini. Oke, seperti ini ya. Jadi sekali lagi bias untuk di time frame M15 ini masih bias sell. Apakah kita bisa gunakan untuk posisi sell, Bang? Tetap bisa kita gunakan sesuai dengan mechanical ini. Yang penting nanti ada pola konfirmasinya, teman-teman. Ya, jadi kalau seandainya nanti posisi harga ini di Senin seperti ini, nah kita tinggal menunggu area zone ini terkonfirmasi atau tidak. Kalau terkonfirmasi kita bisa ambil posisi sell-nya karena kalau kita lihat tadi ya area yang di zone ini ya yang sudah kita hapus tadi, nah itu kan sudah kedua kalinya harga masuk pada zone ini. Berarti ada potensi untuk menembus sampai masuk ke zone area yang masih fresh ini, teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau nanti di zone pertama tidak terkonfirmasi, kita masih punya 2 area lagi di atas, sesuaikan dengan, situasi marketnya aja. Kalau terkonfirmasi kita boleh ambil, kalau tidak jangan sampai kita ambil, teman-teman. Next-nya di atas ini sebagai high valid-nya. Jadi kalau nanti sampai tidak terkonfirmasi ketiganya malah di-break seperti ini, jadi kita bisa ambil posisi buy seperti ini. Nah, berarti harga hanya sampai pada zone area yang pertama di zone ini tadi, yang sudah kita delete. Ya, jadi seperti itu. Tapi kalau terkonfirmasi, ya kita akan ambil posisinya untuk sell seperti ini. Maksimal, itu di zone ini ya, karena tadi ini kita lihat pada time frame H4, H1 itu masih fresh dan bagus areanya, teman-teman. Jadi maksimal sampai pada zone itu. Nah, di zone itu kita boleh pantau untuk setup buy-nya seperti ini. Nah, kalau terkonfirmasi kita ambil posisi buy-nya dikarenakan
Untuk pola-pola candlestick tadi pada, daily itu ya, ada 3 candlestick bullish ya. Nah, menurut saya itu masih akan kuat itu momentum bullish-nya. Jadi, ini bisa aja kita gunakan untuk posisi buy-nya, teman-teman. Ya, begitu juga dengan di area zone ini. Nah, jadi kalau kita lihat terakhirnya ini di time frame daily, kita coba cek ya, areanya, itu berada di area body candlestick bullish yang kita maksud itu, teman-teman. Nah, itu ya, jadi berada di candlestick bullish ini. Oke, itulah teman-teman, untuk, potensi ataupun area-area zone yang bisa kita pantau ya di besok Senin, tanggal 20 Januari 2025 pada XAUUSD nih. Oke, saya rasa sudah sangat cukup jelas ya, udah detail banget kita bahas dari awal tadi. Kita punya area entry untuk sell dan juga area entry untuk posisi buy. Kalau area entry untuk sell ini, tentunya ini mengikuti mechanical struktur pada time frame M15-nya. Untuk scalping jangka pendek banget ini, teman-teman. Ya, untuk area buy kita, ini kita bisa gunakan juga dengan catatan harus terkonfirmasi ya. Jadi, area buy yang kita marking ini karena mengikuti bullish candlestick yang kita lihat tadi pada time frame daily-nya, teman-teman. Masih ada kekuatan bullish. Itu sebabnya kita marking untuk posisi buy-nya, teman-teman. Dan kebetulan itu areanya masih fresh di time frame H4 dan kita refine di time frame H1 juga masih bagus banget, teman-teman, areanya. Oke. Jadi itu aja, teman-teman, yang bisa kita sampaikan atau kita analisa untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit, dan tetap semangat.